Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, memasuki bulan April 2021 dan tinggal beberapa hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Aku mau ngucapin buat semuanya dulu, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, serta kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar, khusyuk, termasuk ibadah-ibadah lainnya, hingga kita dapat memperoleh pahala yang berlimpah, serta semoga segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungannya. Pada video kali ini aku mau share caraku dalam mengelola keuangan keluarga, dan kebetulan ini menjelang bulan suci Ramadan, jadi aku harus mengatur dan mengubah sedikit pengelolaan keuangan keluarga. Tapi uniknya kali ini aku semacam membuat challenge untuk aku pribadi ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, ketika memasuki bulan suci Ramadan, aku itu selalu membuat anggaran pengeluaran atau budget pengeluaran itu lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi di tahun ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, aku justru mengurangi budget pengeluaran dari biasanya. Nah, di sini aku anggarkan untuk budget pengeluaran bulan April ini yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, kira-kira pengeluaran apa saja ya yang aku pangkas atau aku otak-atik? Jadi, jangan lupa tonton sampai habis ya. Kemudian aku ucapkan selamat datang untuk yang baru menemukan channel YouTubeku. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Serta jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Baiklah, langsung saja untuk aplikasi pengeluaran ya. Di sini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah biaya tetap. Yang dimaksud dengan biaya tetap di sini adalah biaya kebutuhan yang tidak bisa kita potong jumlahnya ya. Jadi tidak bisa kita batasi jumlahnya karena itu adalah pengeluaran yang wajib kita keluarkan setiap bulan. Di sini yang termasuk ke dalam biaya tetap yang pertama adalah sedekah atau infak sebesar 2,5% dari gaji 5 juta rupiah dan jumlahnya adalah Rp125.000. Jika kita ingin melakukan sedekah tambahan, misalnya sedekah harian atau sedekah subuh, kita bisa ambil nanti dari pengeluaran belanja mingguan yang lebih. Kemudian yang kedua, biaya tetapnya adalah bimbel anak yang tua ya, anakku yang sulung, ini sebesar Rp400.000. Kemudian yang ketiga ada SPP anakku yang kecil ya, ini di sekolah TK IT sebesar Rp350.000. Kemudian ada lagi SPP untuk anakku yang mengaji sebesar Rp85.000 per bulannya. Serta yang kelima adalah gaji untuk jasa penyetrika pakaian. Untuk biaya tetap setiap keluarga itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan. Ada yang untuk membayar biaya kontrakan per bulan atau biaya arisan dan seterusnya. Yang pasti yang masuk ke dalam biaya tetap itu adalah biaya yang tidak bersisa. Makanya di sini untuk bagian sisa ini langsung aku buat strip-strip seperti ini karena tidak akan bersisa. Dan biasanya kita bayarkan juga di awal pada saat kita menerima gaji. Sesuaikanlah biaya tetap ini dengan pendapatan per bulan ya, karena apabila persentase biaya tetap ini sudah terlalu tinggi, maka kita akan kesulitan pada saat mengatur kebutuhan pokok yang di dalamnya ada kebutuhan pangan. Misalnya pemilihan sekolah anak yang biayanya tidak terlalu mahal kalau seandainya pendapatan kita di bawah ini, atau misalnya meniadakan gaji setrika pakaian dan seterusnya.
Nah, karena biaya tetap ini dibayarkan di awal bulan dan pasti tidak ada sisanya ya. Jadi sekarang aku mau amplopin langsung. Jadi aku pakai metode amplop ya, nggak pakai metode pakai dompet pintar karena aku udah punya dompet gitu. Jadi kalau mau disimpan semuanya di dalam dompet itu terlalu tebal. Jadi aku pisahkan saja dengan amplop seperti ini dan aku tulis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada di dalam itu uangnya. Jadi untuk amplop biaya tetap ini aku jadiin satu ya, karena itu udah ada posnya masing-masing, jadi nggak mungkin kita salah ambil gitu, jumlahnya pun udah tetap. Nah sekarang aku mau lanjutkan ke bagian yang B atau bagian aplikasi pengeluaran kebutuhan pokok atau survival. Nah, di aplikasi pengeluaran kebutuhan pokok atau survival inilah yang aku mau otak-atik ya untuk mencukupkan pengeluaran di pendapatan 5 juta rupiah tadi. Tapi di budget biaya listrik di sini aku tetap tulis Rp400.000 sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya, karena memang biaya listrik ini nggak bisa aku kurangi ya sesuai dengan pemakaian biasa. Tapi untuk wifi dan pulsa di sini aku kurangi budget pengeluarannya dari bulan sebelumnya. Biasanya untuk membayar wifi itu Rp310.000 dan di sini yang aku kurangi adalah pemakaian pulsa saat berada di luar rumah ya. Jadi di luar rumah itu biasanya kami tetap mengisi pulsa ya, tapi di sini aku kurangi untuk kebutuhanku dan suamiku. Untuk beras ini 20 kg per bulannya ya, tidak aku kurangi. Di sini sekitar Rp190.000 untuk 20 kilo. Kemudian untuk belanja bulanan di sini aku cuman tulis Rp750.000 walaupun bulan Ramadan. Nanti aku akan akali bahan-bahan yang aku beli itu apa saja ya, supaya lebih hemat dan cukup untuk 1 bulan ini. Sementara untuk belanja mingguan ini tidak aku kurangi sama sekali ya, Rp250.000 per minggu. Jadi total untuk 4 minggu itu semuanya Rp1 juta atau sekitar 20% dari pendapatan, dan untuk belanja bulanan tadi sekitar 15% dari pendapatan. Selanjutnya kebutuhan untuk membeli air isi ulang atau isi galon ya, ini Rp20.000. Jadi kami itu memakai air sumur tanpa memakai ledeng atau air pump ya, jadi air sumur gitu. Nah galon ini kebutuhan untuk memasak dan minum. Nah di sini ada lagi gas ya untuk memasak, ini anggarannya adalah Rp80.000. Sementara untuk transportasi di sini budgetnya adalah Rp200.000, dikarenakan tempat aku bekerja dengan tempat suami bekerja itu dekat dengan rumah, jadi tidak banyak memakan biaya transportasi untuk minyak. Dan salah satu yang aku pangkas di sini aplikasi pengeluaran untuk sarapan. Biasanya ada budget khusus untuk sarapan karena aku itu jarang banget yang namanya masak untuk sarapan kecuali ada waktu-waktu tertentu ya. Di sini kebanyakan kami membeli seperti nasi uduk atau pecel atau gado-gado seperti yang pernah aku share sebelumnya. Jadi dalam sehari rata-rata aku itu masak cuma 1 kali ya, paling malam itu tinggal menggoreng telur ceplok atau tahu tempe ungkep dan lain-lain. Nah kalau pagi ini aku nggak masak, jadi khusus yang aku masak itu hanya untuk makan siang dan makan malam. Jadi anggaran pengeluaran untuk sarapan itu aku buat juga tujuannya untuk menghindari bosan makan di rumah ya. Cuman kadang juga aku masak kok buat sarapan ya, seperti buat mie goreng atau nasi goreng, pokoknya yang simple-simple. Nah sekarang aku mau lanjutkan untuk menuliskan bagian ketiga dari aplikasi pengeluaran. Di sini aku postkan untuk yang ketiga adalah kebutuhan sekunder. Nah, jadi di sini kebutuhan sekunder itu ada setelah kebutuhan primer tercukupi ya, itu menurutku, dan ini termasuk ke dalam kebutuhan penunjang hidup. Apa saja yang aku masukkan di dalam kebutuhan sekunder? Yang pertama adalah jajan anak. Nah, jajan anak ini apabila tidak di bulan Ramadan ya, ini lebih dari budget yang aku tulis sekarang. Tapi di bulan Ramadan ini aku kurangi dan aku ganti dengan istilah takjil. Di sini jajan anak yang dimaksudkan, jadi anakku itu suka banget yang namanya ngemil roti, terutama roti basah seperti roti tawar, roti bekeri atau sejenisnya.
Karena roti itu punya masa kadaluarsa yang cepat, jadi nggak bisa aku masukkan di list belanja bulanan karena ini harus belanjanya mingguan gitu ya, dan aku pun nggak punya waktu banyak ya untuk membuat roti basah ini. Yang kedua adalah pos anggaran untuk hobi atau kesenangan. Di sini yang masuk ke dalam pos anggaran untuk hobi atau kesenangan, contohnya misalnya kita mau berbuka puasa di luar atau mau membeli menu di luar ya. Kemudian bisa jadi juga untuk keperluan berbelanja di Shopee untuk kebutuhan dapur. Ya pokoknya tergantung nanti kebutuhannya mau kemana. Dan di sini juga aku cuman anggarkan Rp200.000. Lanjut untuk di pos pengeluaran yang keempat, di sini aku tulis adalah pengeluaran ekstra ya. Nah, pengeluaran ekstra ini yaitu yang pertama dana sosial. Nah, di sini aku cuman anggarkan Rp250.000 ya, karena memasuki bulan suci Ramadan pasti jarang banget yang hajatan. Kemudian nanti kalau bersisa posnya ini bisa aku masukkan ke dalam anggaran dana darurat. Terakhir, ini bukan masuk ke dalam pengeluaran sebetulnya ya. Jadi di sini aku tulis adalah tabungan. Jadi semuanya itu sudah Rp8.850.000. Jadi sisanya adalah Rp150.000 aku masukkan ke tabungan bulanan. Di sini aku benar-benar belajar ya memisahkan antara yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Karena kalau kita mau menurutkan semua keinginan, maka apapun penghasilan kita, sebesar apapun gaji kita, maka itu tidak akan cukup ya. Demikianlah pengelolaan keuanganku di bulan April ini memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana ya. Karena memang untuk kebutuhan keluarga itu masing-masing rumah tangga berbeda-beda ya. Tergantung kebutuhannya apa saja, jumlah orangnya berapa. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita tulis ini bisa sama dengan orang lain. Namun paling tidak dalam pengelolaan keuangan rumah tangga kita harus bisa membedakan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang namanya keinginan. Karena mau sebesar apapun gaji atau pendapatan kita, kalau kita lebih mengedepankan keinginan maka tidak akan pernah cukup. Dan di sini juga aku secara pribadi ya tetap terus belajar bagaimana caranya supaya bisa disiplin dalam mengatur keuangan. Nah, ini semua pos-pos anggaran yang sudah aku bagi-bagi tadi aku masukkan ke dalam amplop, yang di amplopnya sudah aku tuliskan masing-masing apa saja kebutuhannya. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton video YouTube channelku. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.